ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Mari kita meneruskan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih melanjutkan hadis yang ada di dalam Kitabus Shalah, yakni pada bab salat al-jamaah wal imamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadis nomor 337 yang ada di kitabnya saya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana, muttafaqun alaih wal ladzu lil Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Lalu kata Anas, saya dan seorang anak yatim berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim di belakang kami. Anas radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka. Lalu kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, saya dan seorang yatim. Yatim ma'ruf adalah orang yang wafat bapaknya, wahwa duna bulugin, sedangkan dia belum balik. Ini yatim. Yang dimaksud di sini kata Syekh Al-Basam rahimahullah adalah Dumairah bin Abi Damrah atau bin Abi Dumairah. Dumairah bin Abi Dumairah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mantan budak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan yatim di sini.
Mereka berdua berbaris ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas radhiyallahu taala anhu, sedangkan Ummu Sulaim adalah ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Beliau Ummu Sulaim ya berbaris atau berdiri di belakang kami, di belakang Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan seorang anak yatim tadi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaznya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari Imam Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke beberapa fawaid, faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ummu Sulaim walidatu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma da'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lah. Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyantap makanan ya, yang memang dihidangkan, yang dibuat, yang dihidangkan oleh Ummu Sulaim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajaba da'wataha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan dari Ummu Sulaim, wa jaa ila baitiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Walamma faragu min at'am, tatkala mereka sudah selesai dari makan, qala sallallahu alaihi wasallam, umu fali usalli lakum. Bangunlah kalian, berdirilah kalian ya, aku salat mengimami kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat apa yang dimaksud di sini? Salatun nafilah. Salat sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat wajib adalah di masjid. Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salat sunnah. Faqama Anas wa yatimun ma'hum fil bait. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini tadi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga seorang anak yatim bersama mereka ya yang ada di rumah. Fakana saffa khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tadi membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim membuat saf di belakangnya mereka. Ini diantara tata cara pelaksanaan salat berjamaah, bahwa saf laki-laki itu adalah di belakangnya imam, kemudian safnya perempuan walaupun dia sendirian maka dia berada di belakang. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, fihi sihhatu masafati sabi allazi lam yablughil hulma, li'anna al-yatima la yakunu illa sabiyya wa masafatu as-saghir wa madhhabul jumhur.
Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya sahnya meletakkan anak kecil yang belum balik dalam saf, karena yang namanya yatim tadi itu kan masih apa? Masih sabi, masih kecil, belum balik. Maka safnya anak kecil ini sah menurut jumhur para ulama. Nah, nanti akan disebutkan ya, ada perselisihannya para ulama tentang masalah ini. Namun jumhur para ulama mengatakan sah, sebagaimana hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Yang namanya anak yatim itu belum balik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan pelaksanaan salat berjamaah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau seandainya tidak sah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengaturnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menegurnya, karena Nabi sendiri yang melakukannya. Kemudian faedah yang ketiga, annal afdala fi mauqifil ma'mumin ayyakuna khalfal imam idza kanu isnaini fa aksar. Yang afdal posisi makmum mereka di belakang imam kalau jumlahnya mereka 2 orang atau lebih. Sudah membuat saf di belakang imam. Berbeda kalau dia sendirian, sebagaimana dalam hadis yang kita sampaikan sebelumnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memutar posisi Abdullah bin Abbas, yang awalnya dia berada di sebelah kiri, kemudian diputar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah belakangnya beliau supaya berada di sebelah kanan. Adapun kalau 2 orang dan yang lebih, ini posisinya sebagaimana yang ma'ruf dilaksanakan oleh kaum muslimin sampai hari ini ya. Kemudian faedah yang keempat, anna mauqifal mar'ah khalfar rijal. Nah, adapun posisinya wanita berada di belakangnya laki-laki, walau kanat wahdaha, walaupun dia sendirian. Fatasihu salatuha khalfar rijal, dan sahnya salatnya dia di belakang kaum laki-laki, walaupun dia sendirian, walaupun safnya saf sendirian. Nah, maka salatnya sah. Qala Syekh bittifaqil ulama idza lam yakun ma'ha ghairuha wa in waqafat bi safir rijal lam tabtul salatuha wala salata man khalfaha wa huwa madhhabul a'immah as-salasah Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Syekh mengatakan di sini bahwasanya para ulama sepakat apabila tidak ada bersama wanita tadi yang lainnya ya, maka salatnya ya dia sendiri tadi ya sah. Kemudian apabila dia berdiri di safnya laki-laki, dia berdiri di safnya laki-laki ya, maka di sini salatnya dia tidak batal. Salatnya dia tidak batal kalau dia sampai
misalnya berdiri di safnya laki-laki. Wala salata man khalfaha, namun disebutkan tidak ada salat bagi orang yang di belakang wanita tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau seandainya posisi saf itu pertama imam, kemudian safnya laki-laki, kemudian safnya wanita, kemudian laki-laki di belakangnya gitu. Wallahu a'lam, maka disampaikan di sini adalah tidak ada salat bagi orang yang dia berada di belakang wanita. Dan ini mazhab dari imam yang tiga, Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Pertama, karena dia telah menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya safnya laki-laki itu adalah di depan, kemudian nanti akan menimbulkan fitnah yang besar kalau saf laki-laki itu di belakang wanita. Kecuali wallahu ta'ala dalam kondisi tertentu, jemaah. Gimana gambarannya? Ya, seperti di Masjidil Haram misalnya, yang karena posisi Ka'bah berada di tengah gitu, dan semuanya kan menghadap ke arah Ka'bah ya. Ini kadang pengaturan safnya kan ya sangatlah sulit ya, untuk menempati di mana wanita, di mana laki-laki gitu. Walaupun memang sudah ada sebenarnya. Ya, tapi kadangkala karena orang yang lagi tawaf, kemudian pas iqamah mereka berhenti di mana mereka berada ya, bisa terjadi kan safnya laki-laki itu berada di belakang wanita. Ini kondisinya beda. Tapi secara normal, maka wallahu alam, di antara pendapatnya para ulama, tidak ada salat ya bagi orang yang berdiri di belakang wanita. Kemudian faedah yang kelima, an-nisa la tajibu alaihinnal jamaah. Para wanita tidak wajib bagi mereka menghadiri salat berjamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya akan pergi menemui para laki-laki yang mana mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berazam untuk membakar rumah-rumahnya mereka. Disebutkan di sini adalah ila rijalin. Nabi akan menemui, akan mendatangi laki-laki, bukan di wanita. Karena asyari Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan para wanita untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, sekali lagi, pelaksanaan salat berjamaah itu adalah diperintahkan dan tegak dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perbuatannya atau takrir ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lirijal, untuk kaum laki-laki. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan qala fi Al-Iqna wa syarhihi, disebutkan dalam kitab Al-Iqna dan syarahnya, wa tustahabul jamaah lin nisa, disunahkan ya, namun bagi para wanita disunahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Iza jatama'na munfaridatin anir rijal, kalau mereka berkumpul bersendiri ya, mereka berpisah dari kaum laki-laki.
Maka di sini disunnahkan bagi mereka melaksanakan salat berjamaah, sawaun kana imamuhunna minhunna aula, baik imamnya mereka, imamnya para wanita itu dari mereka sendiri, salah satu dari mereka yang ditunjuk menjadi imam, ataupun bukan, berarti boleh dari laki-laki nanti ya yang mengimami mereka gitu. Maka ini adalah hukumnya sunnah, dianjurkan ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian juga Ummu Salamah ya radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma melakukan hal tersebut. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzina li Ummi Waraqah an tattakhidha fi dariha mu'adzinan wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Ummu Waraqah untuk menjadikan ada seorang muazzin di kampungnya ini, di tempat tinggalnya. Nah, muazzin berarti sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia Ummu Waraqah untuk mengimami penduduk kampungnya, itu para wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imamnya. Nah, maka ini hukumnya dianjurkan. Ya, dianjurkan, di sunnah ya hukumnya. Kemudian beliau menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, wala nizaa anna lil mar'ati an tusalliya bin nisa'i jama'atan, walakin hal yustahabbu, al ashharu annahu yustahabbu li hadisi Ummi Waraqah wa ghairih. Ini ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak ada niza, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan ya, bahwasanya boleh bagi wanita mengimami para wanita yang lain dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Akan tetapi apakah ini disunnahkan? Yang masyhur kata beliau ini disunnahkan. Ini berdasarkan hadis Ummu Waraqah dan yang lainnya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan ya oleh ya seorang ummahat, seorang ibu ya, dia mengajak anak-anaknya misalnya di rumah ya, yang wanita untuk melaksanakan salat berjamaah, maka ini adalah suatu amalan yang baik. Lalu kata beliau, fa amalul mudarrisati fil madarisi min salatihinna jama'atan amalun hasanun yuqirruhu syar'u wa fihi fawaidu katsirah. Apa yang dilakukan oleh para guru wanita di sekolah-sekolah ya, yang mana mereka melaksanakan salat berjamaah bersama santriwatinya, bersama siswinya ya. Mereka melaksanakan salat berjamaah, imma pelaksanaan itu di musala atau di masjid yang ada di madrasah tersebut, atau barangkali di kelas ya. Maka ini adalah sebuah amalan yang baik. Ini ditetapkan oleh syariat sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, hadis Ummu Waraqah dan yang lainnya, dan memiliki faedah yang sangat banyak. Nah, kalau wanita melakukan salat berjamaah,
maka mereka akan mendapatkan juga apa? Keutamaan pahala salat berjamaah, walaupun itu tidak wajib. Kemudian faedah yang keenam, jawazu salatin nafilah jama'atan idza lam yattakhidh dzalika syi'aran daiman wa nahjan mustamirran. Boleh salat sunnah itu dilakukan dengan berjamaah, tapi dengan ketentuan tidak menjadikan itu sebagai syiar, sebagai amalan yang terus menerus dilakukan, dan juga bukan merupakan metode beragama yang terus menerus dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau sekali-sekali maka hukumnya boleh. Yang memang salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Adapun kalau yang disyariatkan berjamaah maka dianjurkan untuk berjamaah. Contohnya Pak, ya salat tarawih, kemudian apa lagi? Ya salat ya gerhana misalnya ya. Kemudian di antara pendapatnya jumhur para ulama misalnya salat hari raya misalnya, yang mengatakan itu adalah sunnah yang sifatnya apa? Sunnah yang sangat dianjurkan ya. Maka ini di antara salat-salat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjemaah. Adapun yang lainnya maka pada hukum asalnya salat sunnah itu adalah sendiri. Namun kalau sekali-sekali ya melaksanakannya dengan berjamaah maka ini hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Salat malam misalnya ya, sekali-sekali berjamaah. Kemudian apalagi misalnya salat mutlak ya, sekali-sekali dia berjamaah misalnya. Atau salat duha barangkali ya, sekali dia berjamaah untuk mengajar, mendidik ya, maka di sini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ketujuh, jawazus salati li ajli ta'limil jahil aw li ghairi dzalika minal maqasidil mufidah. Boleh salat untuk mengajarkan orang yang tidak tahu ya, atau ada tujuan yang lain dari tujuan-tujuan yang sangat memberikan faedah. Salat apa ini? Salat sunnah mutlak. Yang penting pelaksanaan salat sunnah mutlak ini apa? Bukan pada waktu-waktu yang terlarang ya. Misalnya seorang guru yang mengajarkan apa kepada siswanya untuk melaksanakan salat misalnya, ya dengan salat, ya salat itu sendiri ya salat, bukan hanya gerakan-gerakan saja ya, tapi langsung salat misalnya, maka ini hukumnya boleh. Ya udah, berarti salat sunnah, kita salat sunnah mutlak ya, maka ini hukumnya boleh. Kemudian faedah yang ke-8, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karamu khuluqihi wa lutfuhu ma'al kabir was sagir. Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mulianya akhlaknya beliau, kemudian kelembutannya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada yang besar dan yang kecil. Bagaimana di sini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Ummu Sulaim ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi
Yang mengundang bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak. Yang mengundang bukanlah tokoh penting, ya, bukanlah raja, tapi adalah seorang wanita, Ummu Sulaim. Dia membuat makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi datang. Ini tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mulianya akhlaknya beliau, kemudian kelemah lembutannya beliau, ya, terhadap anak kecil dan juga terhadap orang yang sudah tua. Kemudian faedah yang berikutnya, istihbabu ijabati da'i, disunnahkan, dianjurkan untuk memenuhi undangan orang yang mengundang. La siyama idza kana yahsulu bi ijabatihi faidatun. Lebih-lebih lagi kalau dengan kedatangannya memenuhi undangan tadi memberikan faidah-faidah yang banyak. Min izalati daghinah, misalnya untuk menghilangkan adanya rasa dendam atau kebencian yang dalam hati, ya, au jabri khatirin, atau untuk menghibur hatinya seseorang, perematuan rumahnya, wa tatmini qalbin, ya, membuat senangnya hati orang yang mengundang, maka ini hukumnya sunnah. Selagi apa? Selagi apabila kita mendatangi undangan tersebut tidak sampai menghalangi kita dari melakukan sesuatu yang lebih penting, atau tidak menghalangi kita untuk melakukan sebuah kewajiban yang lain. Tapi kalau seandainya bertentangan, ya, karena kita harus melakukan kegiatan yang lebih penting atau ada kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, maka di sini kita lebih mendahulukan mana yang lebih yang lebih penting, mana yang lebih utama. Itu sebuah kewajiban. Malam takun ursan, selagi yang mengundang tadi bukan undangan walimatul urus. Adapun kalau undangannya walimatul urus, maka di sini memenuhi undangan itu adalah wajib. Wallahu ta'ala alam. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 9 faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah dari hadis ini. Kemudian beliau menyebutkan ada khilafnya para ulama di sini tentang apakah tadi sabnya anak kecil itu sah, ya, apabila mereka berada di dalam sab dari pelaksanaan salat ataukah tidak. Zahabat jumhur ulama, ini pendapat jumhur para ulama, ila sihhati masafati sabi fi shalah fardhan akanat as-salatu aw naflan mustadillina bihadzal hadis. Jumhur para ulama mengatakan sahnya sab anak-anak di dalam salat, apakah salat tadi salat wajib maupun salat sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu ini. Nah, ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ya, karena kalau seandainya salatnya tidak sah, ya, penempatan seorang anak kecil dalam saf salat, maka pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikannya. Karena ada kaidah la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah, gak boleh menunda penjelasan pada waktu yang sangat dibutuhkan. Ini kan kaidah.
Dan Nabi SAW tidak menegur di sini. Posisinya anak yatim ini tadi yang diletakkan di dalam saf. Maka sekali lagi, posisinya anak kecil yang ada di dalam saf, maka sah ya, salatnya sah. Kemudian berarti saf itu adalah saf yang dianggap. Wallahu a'lam. Karena wallahu a'lam memang ada pendapat yang mengatakan apa? Nah, mereka mengatakan apa? Ini memutuskan saf. Ini memutuskan saf katanya. Apalagi kadang-kadang wallahu a'lam memang ada pendapat barangkali ya, ditanya sudah dikhitan atau belum gitu. Pernah antum dengar gitu? Nah, wallahu a'lam, secara umum hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini bahwasanya penempatan ya anak kecil dalam saf itu adalah sah. Tidak disebutkan itu memutuskan saf. Wallahu taala alam. Terutama di sini kalau anak-anaknya ya mereka sudah paham, sudah mengerti, apalagi kalau mereka sudah memayyiz ya. Nah, kemudian yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah mengatakan sah safnya anak kecil fin nafli dalam salat sunnah ya, bukan salat wajib. Mereka berdalil dengan hadis ini. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini karena dalam hadis ini pelaksanaannya salatnya adalah salat sunnah ya. Wala dalil alaih, dan tidak ada dalil baginya ya. Nah, kenapa? Karena yang sahih jawazu zalika fil fardi wan nafli. Yang sahih di sini adalah boleh pelaksanaannya dalam salat wajib dan juga dalam salat sunnah. Wa ma sabata dalilan li salatin fa innahu syamilun farduha wa nafluha. Wa man khassa ihdahuma dunal ukhra fa alaihi ad-dalilu. Jadi wallahu alam, pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak ada membeda-bedakan. Boleh untuk salat sunnah, tidak boleh untuk salat wajib. Kenapa? Karena sesuatu yang tegak dalilnya ya, suatu yang ada sebagai dalil untuk sebuah ibadah salat, maka itu mencakup umum, wajib dan juga yang sunnah, karena li salatin atau salat gitu. Nah, barang siapa yang mengkhususkan, oh ini hanya untuk salat sunnah, bukan untuk salat wajib, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena kalau disebutkan salat ya dia, maka itu kembali kepada umum. Walaupun memang dari pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi adalah salat sunnah, tapi bagi yang mengatakan oh ini hanya untuk salat sunnah, bukan untuk salat wajib, maka dia harus mendatangkan dalil. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Aqil, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab, dan dikatakan di dalam kitab Al-Furu' hadza huwa zahir, ini pendapat yang zahir, pendapat yang nampak bahwasanya boleh untuk salat sunnah dan juga untuk salat wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa huwa qaulun qawiyyun, inilah pendapat yang kuat. Jadi wallahu ta'ala, kesimpulannya ya, menempatkan anak-anak di dalam saf walaupun dalam salat wajib, maka itu adalah sah ya. Tidak menjadikan salat wajib berjamaahnya adalah batal, dan juga tidak menjadikan apa? Safnya itu terputus.
Wallahu alam itu yang tadi saya sampaikan. Ada yang kadang-kala mengibaratkan seperti tiang katanya. Ya, ini bisa memutuskan saf ya. Kalau ada anak-anak, makanya mereka menempatkan anak-anak itu di belakang. Wallahu alam, walaupun memang ada hadis yang mengatakan bahwasannya anak-anak itu berada di belakang, kemarin sudah kita sampaikan bahwa riwayat itu tidak kuat ya. Kemudian juga akan menimbulkan mafsadah yang lainnya ya. Wallahu alam. Kenapa? Karena akan menimbulkan ya, anak-anak itu mereka akan main-main sendiri ya. Dan apalagi nanti akan datang jamaah yang lain yang laki-laki yang mana mereka bersaf di belakang anak-anak. Ini kan akan menimbulkan mafsadah yang lain lagi. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti hadis yang berikutnya, wallahu alam akan saya sampaikan ya pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.